Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang komponen SIG. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Oke anak-anakku, kemarin tugasnya tentang menyebutkan jenis data yang ada di SIG kita bahas terlebih dahulu. Jadi kemarin tugasnya adalah menyebutkan dan menjelaskan data apa saja yang ada di sistem informasi geografi. Data yang dipakai dalam sistem informasi geografi terdiri dari dua data. Yang pertama adalah data spasial, yang kedua namanya data atribut. Untuk data spasial adalah data grafis yang mengidentifikasi kenamakan lokasi berupa titik, garis, dan poligon. Data spasial diperoleh dari peta yang tersimpan dalam bentuk digital atau numerik. Sedangkan data atribut adalah data yang diperoleh berupa penjelasan dari setiap fenomena yang ada di permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi. Oleh karena itu, data atribut sangat penting dalam menjelaskan seluruh objek geografi. Jadi ada data spasial, data atribut. Oke, komponen SIG. Komponen SIG ada 4. Karena bentuknya sistem, maka ada komponen-komponen yang saling terikat dalam sistem tersebut. Yang pertama adalah hardware. Karena sistem kerja komputer, maka harus didukung oleh hardware. Apakah hardware itu? Hardware adalah perangkat keras. Jadi sama dengan pelajaran TIK, hardware itu apa? Maka hardware adalah segala perangkat yang bisa dipegang, yaitu perangkat keras ya. Bisa diindra. Nah, perangkat keras atau hardware ini berguna untuk menyimpan dan memproses data dari mulai input, proses, sampai printout. Yang kedua, perangkat lunak. Ya, sebelumnya contohnya hardware adalah apa? CPU, printer, scanner, mouse, dan lain-lain. Itu namanya hardware. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mulai dari memasukkan, menganalisis, sampai mengeluarkan data yang diperlukan untuk disebut perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak dipakai di dalam SIG ini nanti mulai dari zaman dulu sampai sekarang ada perkembangan. Seperti komputer-komputer lain, dulu ada namanya ini ya, ada namanya, kalau contohnya di sini ada contohnya adalah contoh softwarenya ada ArcView, ada ArcGIS, dan lain-lain. Itu contohnya ya. Yang nanti ArcGIS, ArcView nanti ada versi-versi terbaru. Kalau kalian nanti kuliah di di geografi, khususnya geografi perpetaan atau kartografi, maka akan mengenal istilah-istilah perangkat ini, karena nanti di dalam prakteknya akan dipelajari. Untuk mengolah data, membuat peta baru memakai perangkat tersebut. Yang selanjutnya ada data yang sudah kita bahas. Salah satu komponen yang ada di SIG adalah data. Data dimasukkan, setelah itu diolah ya. Komponen yang nomor 4 adalah manajemen. Manajemen adalah perangkat dalam SIG yang terdiri atas sumber daya manusia. Nama lain dari manajemen adalah brainware ya, atau
sumber daya otak yang dimiliki ya manusia gitu ya. Satu proyek SIG yang berhasil jika dilakukan oleh manajemen yang baik. Jadi salah satu kelemahan mungkin ya, kelemahan dari SIG adalah tidak semua orang bisa dalam mengolah SIG, kecuali orang yang bisa disiplin ilmu ini, khususnya untuk menjalankan softwarenya. Jadi kelemahan dari SIG tidak semua orang bisa, jadi makanya itu disiplin ini langka di Indonesia, karena ilmu SIG ini nanti bisa merencanakan hasilnya, nanti peta perencanaan, peta evaluasi, dan lain-lainnya. Jadi tidak semua orang bisa. Oke, manfaat SIG dalam berbagai bidang. Bidang sumber daya alam, untuk mengetahui persebaran sumber daya alam, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, untuk mengetahui pengawasan daerah bencana alam. Manfaat SIG dalam perencanaan pola pembangunan, dalam penataan ruang atau set plan, atau kita menyebutnya RT/RW gitu ya, rencana tata ruang wilayah, maka diperlukan sekali peta yang digunakan untuk analisisnya. Ya, dipakai dari mana peta tersebut? Hasil dari analisis sistem informasi geografi. Selanjutnya, manfaat SIG dalam bidang sosial, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Bisa memakai SIG? Bisa. Mengetahui luas dan persebaran pertanian, bisa memakai SIG? Bisa. Untuk mendataan dan pengembangan jaringan transportasi, pendataan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Bisa juga nanti bidang sosial itu ini untuk jaringan jalan gitu ya. Ini tadi sudah jaringan transportasi, ya sama jaringan jalan gitu ya. SIG di bidang kehutanan yaitu untuk pengelolaan hutan, khususnya untuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pengelolaan pencacahan marga satwa, investasi sumber daya lahan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Oke, untuk pembelajaran kali ini, untuk SIG manfaatnya sudah, untuk tugasnya adalah, kalian menyebutkan di sini tadi adalah di SIG itu kelemahan dan kelebihan. Jadi tidak semua orang bisa kan ya untuk SIG ini. Kalian sebutkan kelemahan-kelemahan SIG dan kalian sebutkan kelebihan-kelebihan SIG. Jadi nanti mungkin ada 3 kelemahan dan 3 kelebihan yang bisa kalian sebutkan. Kalian jelaskan secara jelas ya, secara lebar ya, panjang lebar untuk kelemahan dan kelebihannya. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya tutup dan saya akhiri. Semoga kita selalu semangat dan kita bertemu lagi dalam pembelajaran geografi nanti ya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.